Selamat pagi semua. Kali ini kita akan membahas tentang terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan, dan ada satu pertanyaan dari salah satu kalian yang menarik, yaitu apakah dengan adanya proklamasi kemerdekaan perjuangan sudah berakhir? Nah, pada materi kali ini pertanyaan tersebut dapat terjawab. Maka oleh karena itu kalian dapat menyimak materi ini dengan seksama. Meski disambut dengan sukacita oleh masyarakat Indonesia, namun proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno dan Hatta belum menjadi tolak ukur atau penentu bahwa Indonesia sudah benar-benar menjadi negara yang merdeka. Untuk menjadi sebuah negara yang merdeka, Indonesia harus memiliki beberapa syarat. Yang pertama, harus memiliki wilayah yang jelas, harus mempunyai rakyat, dan struktur pemerintahan yang terorganisir, dan memiliki undang-undang dan peraturan yang dapat mengatur kehidupan baik bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Kemudian secara de facto, sebuah negara yang merdeka harus mendapatkan pengakuan dari negara lain berdasarkan hukum internasional. Untuk itu, para tokoh nasionalis, yaitu Soekarno dan kawan-kawan, kemudian berunding untuk membentuk sebuah negara yang memenuhi syarat sebagai negara yang merdeka. Nah, perundingan ini kemudian berlangsung sejak 18 sampai 22 Agustus 1945. Adapun agendanya adalah di hari pertama, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, membentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah, di hari kedua, yaitu tanggal 19 Agustus 1945, membahas tentang kementerian dan kewilayahan. Nah, di hari yang ketiga, pada tanggal 22 Agustus 1945, membahas tentang parlemen dan lembaga pelengkap negara. Agenda pertama yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembahasannya, terjadi polemik atau perbedaan pendapat pada pembukaan UUD 45 pada kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Hal ini disampaikan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang berasal dari Indonesia Timur yang notabene-nya adalah non-muslim. Mereka mengusulkan untuk merubah kalimat tersebut karena sebagian dari mereka merasa keberatan. Oleh karena itu, kemudian Muhammad Hatta saat itu melobi atau mengumpulkan para tokoh Islam mengenai hal ini. Akhirnya, para tokoh Islam ini menyetujui bahwa kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perpecahan dalam tubuh negara Indonesia yang baru saja merdeka. Agenda selanjutnya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden. Atas usul Otto Iskandar Dinata, pemilihan dilakukan secara aklamasi. Secara aklamasi sendiri adalah pemilihan suara terbanyak dari anggota yang hadir pada hari itu di sidang PPKI. Dalam hal ini, rakyat Indonesia yang tidak ada di sana diwakilkan oleh anggota-anggota yang hadir sidang pada hari itu, dan terpilihlah Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Di hari kedua, sidang dilanjutkan dengan pembahasan tentang pembentukan departemen dan pemerintahan daerah. Nah, yang pertama, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi yang dapat kalian lihat dari teks yang ada di sana. Nah, kalau kalian perhatikan dari peta yang ditampilkan, ada perbedaan antara wilayah Indonesia saat itu dengan yang sekarang. Terutama terdapat pada bahwa saat itu wilayah Papua atau Irian Jaya belum termasuk wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dibagi menjadi 12 departemen. Di antaranya adalah pertama ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan sebagainya. Dapat kalian lihat sendiri di teks yang ada di sana. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu, tunjukkan